mengkhianati ulama. Tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden mengkhianat, gak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain gak apa-apa. Tapi tetap bagi Bahar Smith saya cap dia pengkhianat, gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden gak ada urusan. Jangankan Prabowo, kami saya jadi presiden. Kalau nanti melakukan kezaliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyesalkan rakyat, akan lawan apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati ulama. Aneh pengkhianat Prabowo, pengkhianat Haikal Hasan, pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat mana. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Orang-orang yang pengkhianat nggak ada tempat di hati. Bahaya itu. Engkau ini peremen wong-wong biasa. Ari wong sing wis ana merek toriko, kelakuannya kayak kelakuan wong ngorpati bener. Akhlak mimbar Nusantara hari ini harus dipenuhi oleh akhlak-akhlak Nusantara. Akhlak-akhlak Indramayu asli, akhlak Cirebon, akhlak wong Banten, akhlak wong Jawa, akhlak wong Siliwangi, akhlak wong Sunda, sing tata krama, sing anda pasor jadi wong Banten ini kene apa nyeluke. Pada baik, anda pasor, lamun dihormati wong dek nyingkin nunduk. Aja cuma dihormati, ngingkin belagu. Emang gue cucu Nabi, cium ini kaki saya. Lah ari wong kene mah wong Indramayu dihormati atau nyingkin menghormati. Dihormati nyingkin menghormati lagi. Menghormati makin menghormati lagi. Tapi ada kelompok orang yang dia bukan akhlak-akhlak Nusantara. Orang menghormati makin diperbudak oleh dia. Orang menghargai makin direndahkan. Orang mencintai makin dimanfaatkan. Tenang Rois. Nana ketua PCN lu hadir. Ini yang harus kita jaga. Ini mimbar-mimbar Rasulullah ke arane ke Bapak. Ki acara-acara ngomong ajaran Rasulullah, arane mimbar Rasulullah. Kita sudah ukuran beberapa dekade ini diajari jelek oleh orang-orang yang berada di mimbar Rasulullah. Sehingga gampang caci maki pada yang lebih tua. Gampang caci maki kepada ulama, gampang caci maki kepada pemerintah, gampang caci maki kepada pejabat, gampang caci maki kepada sesama, gampang caci maki kepada agama lain. Tuhan orang lain dihina-dina. Ini tidak boleh dalam ajaran-ajaran Islam Nusantara. Islam kita yang diajarkan oleh leluhur kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Kita beberapa dekade ini diajari oleh Islam yang bukan Islam turunan Nusantara. Akhlak-akhlaknya beda. Akhirnya banyak yang mengikuti daripada anak-anak Nusantara, sehingga mudah mencaci maki ulama, mudah mencaci maki pemerintah. Presiden, wakil presiden adalah lambang kemuliaan kita sebagai bangsa, lambang kemuliaan kita sebagai negara. Ini dihina-dina setiap hari. Ini yang harus kita bereskan. Ini yang harus kita rebut kembali. Mimbar-mimbar Rasulullah hanya boleh diisi oleh mereka yang punya akhlaknya Rasulullah. Mimbar-mimbar Nusantara hanya boleh diisi oleh mereka yang berakhlak Nusantara. Kepemimpinan Nusantara dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote hanya boleh diisi oleh anak-anak Nusantara. Insya Allah kita sebagai bangsa akan saling hormat menghormati, lebih damai, lebih tentram jika akhlak-akhlak Islam Nusantara yang diajarkan Wali Songo kita terapkan kembali. Kearifan-kearifan lokal budaya kita dari anak-anak Nusantara yang puluhan ribu tahun yang silam telah ada di tanah Nusantara ini. Ketika belum datang Islam, kita sudah punya akhlak yang seperti ini. Ketika Hindu datang, kita berakhlak seperti ini. Ketika Buddha datang, kita sudah berakhlak seperti ini. Islam datang disempurnakan oleh Islam akhlak kita bangsa Nusantara yang luhur. Kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa lafadznya Rasulullah menyempurnakan akhlak? Karena setiap bangsa sudah punya akhlak masing-masing yang luhur. Dan yang paling serupa dan mirip dengan akhlak-akhlak yang ada di hadis-hadis Rasulullah adalah akhlaknya orang Jawa. Nabi Muhammad memang lahirnya di Arab, diutusnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Pertama kali Islam berkembang di Jazirah Arabia, betul. Tetapi kalau lihat hadis-hadis tentang akhlak, itu miripnya yang diberitakan Rasulullah tentang makarimul akhlak itu adalah akhlak wong Indramayu,
akhlak wong Cirebon, akhlak wong Kresek, wong Banten, wong Bali, wong Batak. Wong Batak keras-keras makonan juga. Ya uangnya mah baik. Kenapa? Karena saudara kita, mereka bangsa Nusantara. Wong Madura kedelengnya galak, ya baik. Akhlaknya tetap dijaga. Wong Banten jere Jawara, tetap baik. Uangnya manis kayak kian. Bu, pengen duwe mantu manis? Pengen. Akhlaknya bagus, pengen. Kiai pengen. Sing model makanan pengen. Bu, premen meneng itu. Orang gelem ya mau dirapi. Lihat dirapi gak beker oro, masih ana oro mani. Lah akhlak-akhlak Nusantara ini luhur, Saudara. Coba kita dari Aceh, di Aceh aja itu bangsa Aceh itu sukunya macam-macam. Di Sumatera Utara ada Mandailing, ada Batak, sebagainya banyak. Sepulau Sumatera mungkin ratusan suku bangsa. Bahasa sepulau Jawa banyak suku bangsa. Wong Sunda bae anak Sunda nih. Sunda Parahyangan, Anda Sunda Bogor, Anda Sunda Galuh. Anak kayak Indramayu, Jawa, Sunda oke. Digawani kadang-kadang wong Jawa Tengah orang ngerti wong Indramayu ngomong. Beli-beli apa beli-beli. Darani tuku. Keragaman bangsa Indonesia yang luar biasa. Ini jarang perang. Bu. Uang Indramayu, uang Jawa. Selama Indonesia anak iki durung pernah perang antar suku. Paling perangnya karena politik bengen DITI. Itu bukan karena suku. Tapi di negara lain sukunya hanya dua. Pandangan keagamaannya hanya dua, Sunni Syiah. Perang sampai sekarang. Tapi Indonesia 700 suku, 1.400 bahasa, 17.000 pulau. Tapi kita hidup aman, damai, tentram. Mbeke pirang-pirang tahun ini kira ada ribut-ributan. Kenapa? Ada akhlak-akhlak bukan akhlak Nusantara mempengaruhi anak-anak Nusantara. Berani mencaci maki yang lebih tua, berani mencaci maki yang lebih mulia. DKRT gadudu wani nyaci maki presiden. Iki butuh akhlak iki. Ini kan demokrasi. Kita harus mengkritik. Demokrasi itu harus ada kritik, betul. Tapi demokrasi kita demokrasi Indonesia yang tetap berdasarkan kesantunan, yang tetap berdasarkan akhlak luhur bangsa Indonesia, putra-putri Nusantara.